Hai kawanku semuanya, jumpa lagi ya dengan seseorang yang selalu membawa info baik tentang kesehatan dan memberikan solusi tentang masalah kesehatan. Untuk kesempatan ini, saya Cak Ruth Wijaya Kusuma akan memberikan suatu pertimbangan. Anda timbang-timbang sendiri. Masalah otak dan otot. Mana yang menurut Anda lebih memakan banyak energi, otot atau otak? Nah, jadi kebanyakan orang mengira bahwa otot jauh lebih banyak memakan nutrisi atau mengambil nutrisi atau menggunakan energi. Menurut analisis Carut, otaklah yang banyak sekali memakan nutrisi atau menggunakan energi. Nah, untuk itu Anda harus cerdas dari sekarang. Kenapa? Kalau tidak melangkah dengan benar mengenai pola pikir dan pola makan serta pola-pola yang lain, akan mempengaruhi keseimbangan kesehatan organ-organ Anda. Pola makan diatur, mana untuk otot, mana untuk otak. Nah, setelah saya pikir-pikir bahwa otot tidak seberapa menggunakan energi, tetapi otaklah yang banyak mengambil energi atau menggunakan energi dan banyak menyerap nutrisi-nutrisi yang dibutuhkannya. Sekarang bandingkan orang bekerja berat menggunakan otot dan yang bekerja berat menggunakan otak. Mereka makan porsinya jauh lebih sering orang yang menggunakan otak. Tapi menurut secara umum, orang-orang umum, bahwa orang yang bekerja berat menggunakan otot tuh lebih banyak makan, lebih sering maksudnya. Tidak. Otot hanya butuh sedikit protein dan beberapa zat-zat yang lain atau vitamin-vitamin. Sedangkan otak hampir membutuhkan semuanya. Terutama makanan otak yaitu HDL, kolesterol yang baik. Itu makanan yang terbaik bagi otak. Anda harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh otak. Apa yang dibutuhkan atau nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh otak untuk mengoperasikan sistemnya, sistem saraf, sistem segala macam. Kenapa? Ternyata otaklah yang bekerja lebih berat daripada otot untuk memproses sesuatu, untuk menjaga keseimbangan otot dan ini dan itu, menggerakkan seluruh tubuh ini, pusatnya ada di otak. Nah, untuk itu otak lebih banyak makan nutrisi dan lebih banyak mengambil energi daripada otot. Mungkin pekerja berat yang mengangkat beban berat itu hanya butuh makan satu porsi walaupun banyak, tapi satu porsi sekali, tidak begitu sering terasa lapar. Akan tetapi orang yang diforsir atau bekerja dituntut bekerja menggunakan otak selalu yang dipakai, seperti orang-orang yang di kantoran atau orang-orang yang pokoknya bekerja minim sekali menggunakan otot tapi maksimalnya menggunakan otak. Cenderung mereka akan jauh lebih sering lapar. Nah, heran kan? Udah tidak melakukan gerakan apa-apa kok lapar, kok sering lapar. Nah, itu persepsi umum. Padahal otak jauh lebih banyak mengambil nutrisi dan menggunakan energi. Untuk itu, bagi Anda yang bekerja menggunakan otak, yang selalu muter-muter otak, mengotak-ngatik segala sesuatu dengan otak, bukan dengan otot, penuhi nutrisi atau gizi-gizi atau makanan-makanan yang dibutuhkan oleh otak. Nah, itu ya. Ini sangat penting. Jadi otot itu tidak begitu banyak. Makan satu porsi sudah. Mungkin kalau otak yang diporsir bisa jadi 3 porsi. Dia minta lebih. Nah, jadi jangan heran
sudah nggak ngelakuin apa-apa, tinggal duduk ongkang-ongkang kaki sambil ketik-ketik ini, tidak ada beban berat yang diangkat, tapi kok sering lapar dan kok sering lemes, dan bahkan ada yang tidak kena emah bila telat makan. Nah, ternyata otak juga menyerap banyak nutrisi ketika ia sedang bekerja. Nah, untuk itu perhatikan vitamin yang dibutuhkan, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh otak, baik dari konsumsi makanan umum atau makanan pokok, atau makanan supply seperti roti-roti, gandum, dan buah-buahan, serta asupan konsumsi minuman yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan otak. Saya tidak akan menjelaskan di sini apa saja yang dibutuhkan otak dan apa saja yang dibutuhkan oleh otot. Nanti di session berikutnya, di video berikutnya akan saya jelaskan. Nah, jadi sekarang Anda harus mempertimbangkan mana yang harus dipenuhi, otot apa otak. Nah, tergantung. Bila Anda bekerja menggunakan tenaga otot yang dipakai, maka penuhi yang dibutuhkan otot, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh otot, kekuatan otot. Tapi bila Anda bekerja dengan kekuatan otak, maka juga penuhi apa yang dibutuhkan oleh otak, biar seimbang kesehatan Anda, biar nggak mudah stres, nggak mudah lesu. Karena apa? Sejatinya seluruh organ dalam ini makan seperti kita. Mereka makan melalui darah yang mengangkut nutrisi-nutrisi dari sistem pencernaan yang sudah diolah atau dicerna. Nah, dari sekarang berpikirlah positif dan hati-hati ya. Jangan telat makan, karena sejatinya walaupun Anda tidak melakukan sesuatu dengan otot, tidak melakukan gerakan-gerakan dengan otot-otot tubuh, Anda diem tapi Anda mikir sesuatu atau mengonsep sesuatu, Anda akan lemes kalau nggak makan. Kenapa? Otak jauh lebih banyak makannya. Kalau otot 1 porsi, mungkin otak 3 porsi. Nah, ingat ya, ini adalah pesan Cak Ruth. Nah, biar Anda berhati-hati untuk menjaga kesehatan tubuhnya, untuk memenuhi asupan-asupan gizi, vitamin, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh Anda, agar mereka bekerja dengan benar sehingga tidak merasakan kendala-kendala dalam melakukan tugasnya masing-masing. Otak, seluruh organ dalam sampai otot itu semuanya membutuhkan nutrisi. Sadari. Nah, ini secuil ulasan tentang penjelasan mana yang lebih diperhatikan, otot apa otak, tergantung dari Anda. Anda pekerja berat yang menggunakan otot, maka nutrisi otot yang dipenuhi. Bila Anda bekerja dengan memforsir otak, maka nutrisi otak dipenuhi. Saya kira cukup sekian dari Cak Ruth Wijayakusuma. Semoga info ini bermanfaat. Bila ini bermanfaat, silakan berbagi dengan saudara, teman, atau keluarga, atau orang lain yang membutuhkan. Salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu dari Cak Ruth Wijayakusuma. Bye.